Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallah sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat maghrib dan salat isya yang Allah muliakan. Hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dari kelanjutan pada bulan yang lalu membahas tentang masalah tafsir surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Betul? Betul apa ya? Iya Pak, betul. Di ayat 36 kemarin belum kita tuntaskan yang telah kita bahas ketika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia agar mereka mengesahkan Allah dalam masalah ibadah semata dan jangan sekali-kali mereka menyekutukan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil walidani ihsana, pesan dari Allah Azza wa Jalla agar seluruh umat manusia senantiasa berbuat ihsan. Ihsan ini adalah kebaikan yang luar biasa kepada siapa? Yang pertama, kepada kedua orang tua. Ini mutlak wajib ditunaikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbuat ihsan kepada siapa? Wabidil qurba, termasuk pula berbuat ihsan kepada karib dan kerabat di antara keluarga yang kita miliki, baik kerabat dari pihak ayahanda ataupun kerabat dari pihak ibundaka. Kemudian yang berikutnya pula wal yatama, berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Kita sempat bahas di sini secara cukup panjang lebar terkait tentang masalah beberapa khilaf, termasuk kesalahan pemahaman sekelompok muslimin yang menyatakan anak yatim itu sampai usia SMA dan lain sebagainya. Dinamakan yatim ketika telah mencapai usia balik, maka tidak lagi dinamakan seorang anak yang yatim. Kemudian pula terkait tentang masalah harta anak yatim kita telah bahas kemarin, bagaimana seorang wali dari seorang yatim bisa mengolah harta tersebut. Jangan sampai harta stagnan, diam, kemudian termakan oleh zakat dan lain sebagainya. Kalau memang diusahakan untuk bentuk dalam kaitan masalah jual beli atau bisnis, monggo selama itu bisa dikembangkan untuk kebaikan anak yatim tersebut di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya, ihsan kepada al-masakin, orang-orang miskin, wal jari dil qurba, termasuk ihsan kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Kembali kita bahas tentang tetangga ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala menyatakan ada 3 macam kerabat atau tetangga dalam hal ini. Tetangga yang pertama adalah tetangga yang memiliki 1 hak semata. Ada tetangga yang memiliki 2 hak yang wajib kita tunaikan. Yang terakhir ada tetangga yang memiliki 3 hak yang wajib untuk kita tunaikan. Tetangga yang cuma memiliki 1 hak yang kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan adalah tetangga-tetangga non-muslim yang mereka wajib kita tunaikan ihsan dalam masalah muamalah antar tetangga satu sama lain. Untuk poin yang kedua, ada tetangga yang berikutnya yang ia punya 2 hak.
yaitu tetangga yang seagama Islam dengan kita. Yang pertama, hak terkait tentang masalah jiron, hak tentang masalah pertetanggaan wajib kita tunaikan, termasuk hak seorang muslim wajib kita tunaikan pula untuk mereka. Yang poin ketiga, tetangga yang punya 3 hak, yaitu tetangga muslim plus punya kerabat tali silaturahmi. Ada ikatan darah, baik dari sisi ayahanda atau dari sisi ibundaka. Maka tetangga semacam ini dia punya 3 hak. Hak terkait tentang masalah pertetanggaan, hak tentang masalah dia sebagai seorang muslim yang wajib kita tunaikan hak mereka pula, termasuk hak seorang muslim plus seorang kerabat yang wajib untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Poin yang berikutnya, Allah menyatakan wal jarul junub, termasuk tetangga di samping kita yang mungkin agak jauh. Wajib kita tunaikan pula hak pertetanggaan dalam hal ini, termasuk wasahibil bil jambi, termasuk untuk berbuat ihsan kepada teman sejawat. Banyak penafsiran dalam pertemuan kemarin, di mana sahibil bil jambi ini ada sebagian ulama menyatakan bahwa mereka adalah para pasangan kita, yaitu para istri-istri yang kita miliki. Wabnas sabil, termasuk berbuat baik kepada ibnu sabil, yaitu para tamu-tamu yang datang dari safar. Kemudian berikutnya yang kita bahas cukup panjang lebar kemarin, yang belum tuntas, wa ma malakat aimanukum, termasuk wajibnya seorang hamba untuk berbuat baik atau berbuat ihsan kepada orang-orang yang ada di bawah kendali tangannya. Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang ada di bawah kendali tangan mereka. Siapa kira-kira? Baik itu hamba sahaya, baik itu pegawai atau pelayan yang kita miliki. Kembali kita bahas ikhwatal iman yang Allah muliakan. Ada banyak pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berpesan untuk kita kesemuanya terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma malakat aimanukum, berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang membantu kalian yang mereka ada di bawah kendali tangan kalian, hamba sahayakah, pegawaikkah, karyawankah, pelayankah, pembantu yang kita miliki, di mana mereka terikat, waktunya terikat, kinerjanya mereka juga terikat. Tidak bekerja kecuali dengan apa-apa yang telah kita tetapkan. Tidak boleh mereka keluar dari jam kerja kecuali dengan persetujuan kita. Kan gitu istilahnya. Rasulullah menyatakan dalam banyak hadis di sini, termasuk Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya wasiat bil arqa, wasiat dalam ayat ini terkait tentang masalah orang-orang yang ada di bawah kendali kita, termasuk para pelayan kita. Di anar-raqiq dhaiful hilati aisar fi aidin nas. Mengingat para pembantu tersebut atau orang-orang yang bekerja pada kita, mereka di bawah kendali tangan kita bersama. Walihada thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yusi ummatahu fi maradil mauti. Termasuk dalam hal ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam di saat-saat sakit beliau menjelang kematian. Dengan salah satu pesan beliau, as-salata wa ma malakat aimanukum. Aku pesankan untuk kalian tentang masalah salat. Jaga salat kalian, wa ma malakat aimanukum. Termasuk jaga kebaikan orang-orang yang ada di bawah kendali tangan kalian. Orang-orang di bawah kendali tangan kita tersebut, kebaikannya, kejelekannya tergantung kita yang menyuruh. Oleh karena itu, bagi seorang yang memiliki kendali dalam hal ini, maksimalkan orang-orang yang di bawah kendali kita tersebut, jangan sampai mereka melakukan kemaksiatan yang kita pun dapat tumpukan dosa dalam hal ini. Rasulullah ingatkan, tolong jaga sholat kalian, serta jaga orang-orang yang di bawah kendali tangan kalian. Kebaikannya tolong dijaga dalam hal ini. Bajala yuraddidu hatta yafidhu bihalisana. Beliau ulang-ulang senantiasa sampai kemudian lisannya bergerak tanpa sadar kemudian. Masalah muslimin yang Allah muliakan,
Ada satu riwayat di sini dikeluarkan oleh Imam Ahmad pula, di mana Rasulullah bersabda dalam satu kalimat, "Ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun." Apapun yang kalian makan, yang masuk dalam mulut kalian. Saya ulangi lagi. Apapun yang kalian makan, yang masuk dalam mulut kalian, jangan dikira makanan tersebut sia-sia hanya memenuhi yang namanya fisik kita. Ketika lapar butuh makan, kemudian ambil makan, menyuapkan ke lisan kita, tidak. Tapi kata Rasulullah menyatakan bahwasanya semua yang kalian makan, yang masuk dalam mulut kalian, fahuwa laka shadaqatun. Untuk kalian itu nilainya sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau makan, Bapak Ibu yang muliakan, jangan sekali-kali jadikan sebagai adat semata. Misalnya luwe, cukup panganan, mangan, boten. Jadi niatkan untuk makan ini agar tubuh bisa kuat, agar ibadah bisa sregep. Selama kita niatkan semacam tersebut pula, maka akan Allah nilai semua yang kita makan nilainya adalah sedekah. Paham sekilas? Paham sekilas? Terlalu cepat? Terlalu cepat? Saya ulangi pelan-pelan kalau gitu lanjutannya. Dalam Pak? Balik. Kalau gini gimana? Jelas? Miskinnya berarti. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan satu kalimat ini, wa ma'at'amta waladaka fahuwa shadaqah. Termasuk makanan-makanan yang kalian makankan untuk anak-anak kalian. Makanan-makanan yang dimakan oleh ananda-ananda kita. Biasanya anak-anak itu Bapak Ibu memuliakan, seringkali kalau misalnya minta sesuatu ngerengek, misalnya gini, misalnya nun sewu. Yah, onok mia, tuku mia, misalnya gitu. Yah, onok bakso nangarep ya, tuku bakso ya. Bagi orang tua yang punya uang, walaupun sedikit, minimal dibelikan, dimakan sama-sama, anak wis seneng, kan gitu istilahnya. Oleh pesan Nabi tersebut menyatakan, apa-apa yang kalian makankan untuk anak kalian, yang dimakan oleh ananda-ananda kalian, nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah bagi kalian. Termasuk yang ketiga, wa ma'at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Termasuk yang dimakan oleh istri kalian berupa makanan-makanan tersebut, selama itu dari panjenengan, maka nilainya sedekah untuk panjenengan kesemuanya. Termasuk dalam poin yang terakhir beliau menyatakan wa ma'at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Semua yang dimakan oleh pelayan-pelayan kita, orang-orang yang membantu kehidupan kita, orang-orang yang membantu rumah tangga kita di antara pegawai kita, ketika kita berikan makan untuk mereka, nilainya sedekah di mata Allah pula dalam hal ini. Hadis yang ketiga, ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada satu kisah di sini dalam Sunan An-Nasa'i atau Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr, anahu qala liqahramana lahu. Bahwasanya Abdullah bin Amr sempat dawuh, sempat ngendika kepada dua pegawai beliau. Dua pegawai ini, dari dua pegawai yang beliau miliki, ternyata punya pegawai pula. Jadi beliau punya pegawai, yang pegawainya punya pegawai. Apa dalam bahasa kita, Pak? Dados jenengan itu pimpinan, Pak. Punya karyawan. Ternyata karyawan ini punya usaha pula, yang punya karyawan pula. Paham sekilas? Jadi kita punya pegawai, pegawai kita punya pegawai pula, atau punya budak dalam hal ini. Abdullah bin Amr menanyakan pada dua pegawai tersebut, hal aqaita raqiqa qutahum. Apakah kalian berdua dalam hal ini telah memberikan bahan makanan pokok untuk orang-orang yang ada di bawah kendali kalian, yaitu pegawai kalian dalam hal ini? Ternyata mereka menyatakan, qala la, belum. Faqal, lalu Abdullah bin Amr menyatakan, fantoliq, kau pergi balik, faktihim, berikan kepada mereka semuanya apa-apa yang dibutuhkan berupa makanan. Jangan sampai kita keluar ternyata pegawai kita belum makan. Jangan sampai kita keluar ternyata pegawai kita kelaparan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kalimat ini, kafa bil mar'i itsman, cukuplah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dia berdosa.
kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ia telah berdosa an yahbisa amman yamlika qutahum. Ketika ia menahan hal-hal yang berhak dimiliki oleh orang-orang yang di bawah kendali dia. Dalam artian apa? Ketika yang namanya bahan makanan untuk pegawai tersebut kita tahan untuk pegawai kita. Di satu sisi mereka kelaparan, maka ini dinyatakan oleh Nabi adalah orang-orang yang berdosa. Jangan sampai kita biarkan kalau kita punya pegawai ternyata mereka kelaparan, itu di bawah tanggung jawab kita. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu kalimat ini, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, untuk orang-orang yang dimiliki berupa pegawai-pegawai pelayan-pelayankah, budak-budakkah, mereka punya hak termasuk masalah makanan yang wajib untuk mereka makan. Wa kiswatuhu, pakaian-pakaian mereka pula. Wala yukallif minal amali illa mayutik. Tolong pesan Nabi SAW, jangan sekali-kali di antara kalian membebani untuk mereka dengan sebuah amal, dengan sebuah pekerjaan illa mayutika, kecuali pekerjaan tersebut mereka mampu untuk melaksanakannya. Sambil contoh kemarin kalau tidak salah, ketika ada pegawai kita usia 60 tahun, jangan sampai kita suruh mengangkat beras seberat 200 kilo sekali angkat. Kalau 60 tahun, tugasnya cuma mengawasi, delok tok, apakah pegawai lain mampu mengangkat atau enggak. Kalau enggak mampu mengangkat, dibagi berapa kilo, sampai tuntas 200 kilo itu pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau usia 60 tahun, disuruh mengangkat 200 kilo sendirian, mengangkat sekali angkat, enggak mungkin. Tolong dalam hal ini jangan sekali-kali kita bawakan dalam kalimat tersebut. Dalam hadis lain, hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-5 dari Rasulullah Muhammad SAW, dari Abu Hurairah pula, beliau menyatakan satu kalimat ini, idza atahadukum khadimuhu bi ta'amihi. Ketika kita memiliki pelayan yang biasa masak, tukang masak ini bisa laki bisa perempuan. Kalau zaman dahulu yang masak itu laki-laki, termasuk nun sewu Pak Ibu, adat orang-orang sana, orang laki biasa suka masak. Betul Pak? Orang sana, orang Timur Tengah, orang laki-laki biasa masak di sana. Jadi misalnya kita seorang suami masak di dapur itu bukan aib. Tapi kalau bapak punya keterampilan memasak itu kebanggaan sang istri. Kita mengkhidmat untuk istri kita melayani istri kita jadi sebagai seorang ratu, kan gitu istilahnya. Sama dalam hal ini pula, Rasulullah menceritakan, kalau kalian punya seorang pembantu laki-laki yang biasa masak, kemudian idza atahadakum khadimuhu bi ta'ami, misalnya pembantu yang kita miliki tersebut setelah mereka memasak, membawa masakan yang telah ia masak untuk kita. Fa ilam yujlisahu aw fa ilam yujlishu ma'ahu, misalnya kalian tidak mendudukkan mereka bersama kita. Jadi pelayan punya hak makan bersama kita. Satu meja yang sama, satu majelis yang sama. Misalnya karena banyaknya tamu, banyaknya orang-orang yang kita undang dan lain sebagainya, sehingga tidak mungkin sang pelayan tersebut duduk bersama kita. Nabi berpesan, fal yunawilhu luqmatan aw luqmataini. Hendaknya tolong incipi untuk mereka, cicipin untuk apa yang mereka telah masak, entah satu suapkah atau dua suapkah, au aklatan au aklataini, atau sekali makan atau dua kali makan. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, fa innahu waliyya harrahu wa ilajahu. Pesan semacam ini kita berikan incip tersebut, minimal orang yang masak itu lego melong incipi. Termasuk nun sewu Pak. Mungkin jenengan pernah masak. Betul Pak? Pernah masak kan? Entah masak sop-sopan, masak sambelan, masak yang namanya nasi goreng. Biasanya kalau kita sudah masak Pak, mangan udah tapi akeh biasanya. Betul apa iya? Jujur mohon Pak. Sambil contoh, ketika Idul Adha, kami punya kebiasaan bikin pentol. Bikin pentol bakso, bikin tahu dan lain sebagainya. Biasa yang masak itu mangan blenger pisan. Mirsani mana blenek pisan.
Jadi ngincip dalam ngincip yo enggak Mas Wark lah nang ndukurkan kompor. Nggih mboten, ya ibaratnya kita incip semacam secukupnya saja. Setelah itu makan ya enggak mood gitu aja. Sama dalam hal pula Nabi berpesan, nek misali pegawai tersebut tidak mungkin kita dudukkan untuk bersama kita makan bersama, incipono entah satu suap, entah dua suap, sekali makan, dua kali makan, mereka nggak mungkin makan banyak. Dengan kalimat ini beliau menyatakan dengan usaha tersebut minimal ngobati yang penasaran, enak mangan lego diajeni ambek doro, kan kata istilahnya. Ini poin dari Nabi terkait akhlak seorang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kewenangan agar senantiasa berbuat ihsan kepada orang-orang yang di bawah kendali tangan mereka. Termasuk Bapak Ibu memuliakan, ada pesan di sini. Kok Gus Dur nyanyi Mas? Kurang pirang menit? Dalam? Nyanyi loh Gus Dur. Jam saya taruh di sini biar enak. Ada pesan di sini Bapak Ibu memuliakan dari Abi Darin dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dari Abi Dar radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu kalimat ini. Untuk pelayan-pelayan kalian yang beragama Islam tidak menutup kemungkinan mereka orang-orang muslim, beliau berpesan hum ikhwanukum. Mereka saudara-saudara kalian semuanya. Walaupun pegawai kita, karyawan kita, pembantu kita, budak kita, selama mereka muslim, mereka adalah saudara kita bersama. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Yang kedua beliau berpesan, wa khawalakum. Mereka adalah orang-orang yang meringankan kerja kalian, yang membantu kalian, yang biasanya berat tadi rodok enteng, kan kata istilahnya. Rasulullah menyatakan, hum khawalakum, mereka adalah orang yang melayani kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka bukan karena keinginan biasanya. Tidak ada Pak Ibu yang Allah muliakan seorang pembantu ingin jadi pembantu. Pasti punya cita-cita tinggi. Cuma berhubung kemampuan yang terbatas, takdir yang menentukan, sehingga ia menjadi seorang pembantu. Kan gitu istilahnya. Sama dengan seorang sopir. Tidak banyak seorang sopir punya cita-cita tinggi. Nggak menutup kemungkinan sopir-sopir punya cita-cita tinggi. Entah memiliki usaha pertravelan, usaha apa dan sebagainya, berhubung belum terlaksana, akhirnya jadi seorang sopir. Termasuk satu ini Pak, kisah Pak Ibu yang Allah muliakan. Saya barusan tahu kemarin tentang kisah yang namanya kapal nguyuh, kapal kencing. Pernah mendengar istilah ini Pak? Pernah mendengar istilah ini? Kapal kencing. Jadi dalam dunia perlabuhan itu Bapak Ibu, kemarin saya ceritakan sama teman-teman pelabuhan, kalau kapal itu membawa yang namanya minyak, tongkang dan lain sebagainya, itu biasanya dilongi. Dilongi itu dalam bahasa Indonesia dikurangi. Jadi ada kapal-kapal penampung. Lah ini istilahnya kapal nguyuh, kapal kencing. Dan dulu ada kacung itu pembantu, jadi pelayan-pelayan itu. Kerjaan mesin niki, dandanan mesin niki, resikon mesin niki. Sejak usia 10 tahun ikut sama ayahnya teman kami. Hingga kemudian di usia ke-22 tahun, dia izin untuk keluar, sudah punya keterampilan. Sekarang jadi penanggung jawab sebuah perusahaan kapal besar. Kekayaannya luar biasa. Walaupun cuma lulusan SD, sekolah dasar. Sampean SMA, sampean mahasiswa kelas UG. Dalam artian apa? Pendidikan tidak berarti seiring dengan takdir masalah rezeki. Understand? Jadi istilahnya yang namanya setinggi pendidikan apapun atau serendah pendidikan apapun bukan berarti saja dengan takdir. Tolong termasuk perayaan. Kalau punya anak, ojo dituntut, nak kuliah nang kene nak ben bajumu akeh, ben rezekimu akeh. Belum tentu setinggi derajat atau setinggi pendidikan seorang anak ternyata mengarahkan kepada rezeki yang tinggi pula, belum tentu. Bisa jadi orang-orang kita remehkan selama ini, walaupun dia BODO Pak, double L, apa double L itu Pak? Lolak lolo. Walaupun lolak lolo, ternyata bisa kaya luar biasa, karena punya keterampilan, skill yang lain sebagainya. Lah termasuk di antara teman kami kemarin menceritakan bahwasanya, lah ini yang namanya kacung 10 tahun, belum lulus SD, sampai kemudian disekolahkan bisa lulus SD, jadi pembantu ayahnya, tahu tentang mesin kapal, resik-resik mesin kapal,
hingga punya wewenang tanggung jawab sebuah perusahaan kapal sebagai kepala mekaniknya. Gajinya besar Pak, sering ini masalah kapal ngoyo itu tadi, kapal kencing itu tadi, sehingga uangnya besar, cuma nun sewu, namanya duit ngono kuwi duduk duit adem, duit panas. Hati-hati ya kayak ngono. Lah dalam hal ini Rasulullah berpesan, cokondi ki mau. Nah, ja'alahumullah tahta aidikum. Allah jadikan mereka di tangan kalian, di bawah kendali kalian. Dalam artian, mereka tidak mungkin yang namanya punya cita-cita di bawah kendali tangan kita sebetulnya. Punya cita-cita tinggi, berhubung nggak kecapean, hingga kemudian kemampuan yang terbatas, hingga bekerja dengan apa adanya yang sesuai dengan kemampuan mereka di bawah kendali tangan kita. Rasulullah menyatakan, "Faman kana akhuhu tahta yadihi." Barang siapa di antara kalian ada di antara saudara kalian yang di bawah kendali tangannya untuk masalah pekerjaan, untuk masalah kebaikan mereka, Rasulullah berpesan, "Wal yut'imhu mimma ya'kul." Tolong kasih mereka makan dengan apa-apa yang kalian makan. Misal contoh kita punya sopir, kita mandek di satu restoran di kawasan Villa Bukit Mas. Tadi mirsa nih Pak Ibu. Restoran apa Pak? Laut-lautan ini kalau. Nah itu misalnya contoh saya nyebutkan nama aja udah. Ada restoran di sana, restoran laut-lautan kan gitu istilahnya. Kalau kita punya sopir, tidak ada salahnya. Misalnya gak dijak mangan, minimal gawakno bungkusan. Pak di sini Pak yang bisa pesen apa? Gitu lebih enak lego deh. Mboten Pak, biasanya sungkan supir itu. Atau karyawan kita misalnya ada babysitter kita. Duk, minta apa Duk? Mboten Pak. Ayo melok maam yuk, biasanya sungkan. Maam mau gak popo, sing marek maame. Nek misalnya mereka sungkan, tidak ada salahnya jenengan untuk bungkus. Kasih bungkusan untuk mereka, tenang artinya merok incipi. Yang tadi Bapak Ibu makan tuh ini loh Nduk. Mak, Pak sopir yang tadi kita makan ini, Bapak minta apa? Kepiting, monggo nek kepiting. Jaluk apa tuna tak tukokno tuna. Jaluk apa hiu tak gawakno hiu bisa urip. Kasih udah yang mereka inginkan. Dan pesan Nabi jelas, kasih mereka makan apa-apa yang kita makan. Wal yalbis mimma yalbas. Kasih mereka pakaian apa-apa yang kita kenakan. Kalau kita pakai pakaian yang layak, berikan mereka pakaian yang layak. Mereka senang Bapak. Saya ambil contohnya Mbak. Ini di antara teman-teman kami Pak pernah cerita, ketika belanja di satu toko untuk membeli pakaian, sopir gak ditukokno. Geremeng ke sopir yang lain, bos tuku klambi rek larang klambine apa ditukokno. Sehingga ternyata sama jordone krungu. Akhirnya negurnya juga gak enak ngomongnya. Kon njaluk klambi ngomong aja ngono, kon iku cerita nang ndi lho. Kan gak enak ngomongnya. Lah bagi para orang-orang yang punya kewenangan, tidak ada salahnya kalau kita beli baju minimal ngajak, Mas, golekno sing rega-rega biasae. Sing pantes, tinggu kerja, tinggu lunga, monggo men pilih monggo. Baju itu murah kok, Pak. Cuma ojo milih tuku larang ngono ae. Kalau kita masuk toko tertentu Pak di Tunjang Plaza misalnya Pak, baju itu harganya 900 ribu itu ada Pak. Kelambi 1 juta sekian itu pun ada. Cuma aku nonton ya kok gak paten gawe kan gitu istilahnya. Ujung-ujungnya kena telepotan yang namanya napa Pak? Peratan kendaraan itu loh Pak. Males aku. Tuku 1.000 walaupun bekas tapi minimal roto api kan gitu istilahnya. Gak usah kakek kan ngoten. Ujung-ujungnya tadi gombal kan gitu istilahnya. Sekondi mau ya. Kasih dia pakaian dengan apa yang kita biasa pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Pesan Nabi, jangan bebanin mereka dengan sebuah pekerjaan yang membuat mereka susah. Ada pekerjaan mereka sibuk akhirnya, nggak bisa ibaratnya waktu-waktu yang biasanya bekerja dengan tenang, kemudian dia sibuknya luar biasa. Pesan Nabi, ketika mereka diberikan beban yang luar biasa tersebut, fa in kallaftumuhum, kalaupun kita berikan beban berat untuk momen-momen tertentu misalnya, kan momen itu kan biasanya nggak tiap hari Bapak. Contoh misalnya ono tamu saka luar negeri, kan nggak bendino tekone. Wah ini butuh rembulan ini Mas misalnya gitu. Pesan Nabi, kalau kita bebankan pekerjaan berat tersebut, pesan Nabi, fa'inuhum, tolong bantu mereka. Dalam artian seorang pemimpin semakin ringan tangan, dia semakin dicintai oleh karyawannya. Betul apa ya? Contoh misalnya Pak Ibu ya,
Ini misal mawon, ketika kita bertamu ke sebuah pesta, misalnya ada taningan, ada kan makanan taning itu biasanya. Ketika ada pimpinan kita tanpa ragu dia berdiri ikut bantu naning, itu pertanda dia orangnya luar biasa. Maka bagi kita yang mungkin delok kok wong iki kok ngene, kita sungkan, tolong nggak usah nunggu macam-macam, udah berdiri aja, sama-sama membantu, kita bersama-sama. Beliau membantu orang lain, kita bantu beliau pula dalam hal ini. Dan ini tolong bukan artinya seorang pemimpin kemudian aib membantu anak buahnya. Boten, itu kebaikan yang ia miliki untuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang setelahnya Bapak Ibu muliakan, Allah memberikan satu kalimat pada ayat di surat An-Nisa ayat ke-36. Allah menutup dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sungguh sangat tidak suka. Dalam bahasa Jawa ini Allah belenek. Allah enggak suka sama sekali terhadap orang-orang siapapun di antara mereka man kana mukhtalan, bimakna mukhtalan fi nafsihi ai mu'jiban mutakabbiron. Ketika orang-orang tersebut merasa dirinya luar biasa, ujub dengan apa yang ia miliki. Entah berupa penampilan yang luar biasa, fisik yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, pekerjaan yang luar biasa, sehingga ia ujub, merasa dirinya lebih dari yang lain. Orang semacam ini Allah sangat tidak suka, Allah sangat benci sekali. Termasuk diantaranya fakhuron alan nas, dan dia membanggakan dirinya di hadapan manusia. Contoh misalnya, ini antar keluarga Pak, misalnya ngeten nggih. Kita punya kakak, kita punya adik pula. Kakak kita ternyata Allah takdirkan tidak seberapa beruntung dalam masalah pekerjaan. Adik kita pun sama, tidak seberapa beruntung dengan pekerjaan yang telah kita capai dalam hal ini. Sehingga penghasilan kakak apa adanya, adik kita pun apa adanya. Biasanya nun sewu, ketika Allah uji seorang hamba dengan kekayaan yang lebih dari yang lainnya, dia ada rasa bangga. Dia ada rasa kemudian mencoba untuk meremehkan orang lain. Entah sahabatnya, teman-temannya, termasuk keluarganya pula. Termasuk ada kalimat yang sempat kami dengar dari beberapa teman kami, diantaranya ada keluarga mereka meremehkan seperti ini kalimatnya, konegano aku sing nguripi sopo, sing nguripi sopo kira-kira Pak Ibu? Ya Gusti Allah Pak. Ya Allah Azza wa Jalla menghidupi manusia seluruhnya. Selama hamba itu berusaha, ikhtiar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nun sewu Pak, ono wong ngeten Pak. Tangi turu, ngopi, rokokan turu meneh. Tangi nang jeding, adus turu meneh. Cangkruk, rokokan, mangan turu meneh. Kan ada orang semacam ini. Lah orang semacam ini orang malas, wajar yang melarat, kan gitu istilahnya. Ketika ada orang yang telah berusaha, telah ikhtiar, ikhlas kepada Allah bekerjanya, ibadahnya pun ikhlas, ternyata Allah takdirkan rezekinya nggak seberapa banyak, maka orang semacam ini Allah muliakan. Dan tidak layak bagi orang lain untuk menghinakan. Sampai-sampai ketika ia membantu sahabatnya atau saudaranya tersebut, dia menyatakan seperti ini, kau nek gak tak uripi sapa sing nyukupi kon. Dan ucapan ini ucapan yang sangat sengak. Sengak dalam bahasa Indonesia apa Pak Wahyudi? Sengak, menyakitkan. Sakitnya tuh di sini, kan gitu istilahnya. Loh itu menurut saya Pak, yang namanya orang kita bantu, jangan sampai kita menyakiti dengan omongan kita. Kon ilingo biyen, ilingo lho ya, biyen sing bayar sekolahmu sapa? Ilingo biyen sing nukokno sepatumu sapa? Ilingo biyen sing nukokno sepedamu sapa? Ilingo biyen sing ngawini ibumu sapa? Dan senantiasa diundat, la nun sewu. Dalam ayat ini, ketika Allah anugerahkan yang namanya rezeki luar biasa, biasa mulai dia nun sewu Pak, fakhuran, bebangga. Aku ini bangga, gak usah ngurusi aku. Kon sak durunge gede aku wis urip kok ngene misalnya. Kon jek umbelen lho ya, aku jadi pengusaha. Wah, ada kalimat ini. Kon jek umbelen aku wis dadi pengusaha. Cek sombongnya raimu tak gitu kan Mas saya. Sugih tapi utang.
Gilani kan gitu istilahnya. Ibnu Katsir menyatakan, yara anau khairun minhum. Selain ia berbangga hati, berbangga diri, ia memandang dirinya lebih baik dari semuanya. Loh aku loh iso sukses kok ini, sokong dia gak ngerti. Sempat ada pertanyaan dari seorang sahabat kami, wong iku kok iso sugih dadak ya apa ceritanya? Ya takono dia, aja takon aku Mas, tak gitu kan sama saya. Ternyata sugih ini saka utang. Ada orang semacam ini Pak, ndudono wong sumugi. Sumugi ini kenapa Pak Saiful? Sumugi. Ada wong sugih, ana wong sumugi. Sok sugih. Sok kaya, padahal ya utang ya. Dan nun sewu, orang-orang semacam ini tolong Ibnu Katsir mengingatkan, ya ra'anu khairan minhum. Mereka merasa dirinya lebih baik dari orang lain, wa huwa fi nafsihi kabir. Yang merasa dirinya besar. Tapi wa huwa indallahi haqir. Tapi dia di mata Allah Subhanahu wa taala haqirun, rendah, hina, dia kotor. Sudah rendah, hina, kotor. Wa indanas baghidun. Dan kalau dia sombong, mutakabbir dan lain sebagainya, ujub dengan dirinya, di mata manusia ia dibencani benek wong nonton biasa gitu. Betul lah Pak? Rata-rata seperti itu. Orang kalau sombong, dalam belenek. Nah misalnya dia jungkir gelundung, kapok kan gitu istilahnya. Jadi orang bantu itu belenek, ya mangkel bantu itu. Dan tolong Bapak Ibu Allah muliakan, sifat-sifat ujub semacam ini, tolong jangan sampai ada pada diri kita. Allah menyatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah benci, Allah enggak suka orang-orang yang sombong ini membanggakan diri dalam hal ini. Imam Mujahid menyatakan ketika menafsirkan ayat tersebut, yaitu orang-orang yang sombong, yakni yaud ma'aqta. Mereka punya kebiasaan jelek, seringkali ngungkit apa yang telah mereka berikan. Yang tadi jalan aturan tadi mundat-mundat kan gitu istilahnya. Mundat-mundat. Wa huwa la yashkurullah azza wa jalla, dan dia enggak pernah sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebanggaan tersebut. Berhubung ia bangga, syukur kepada Allah ia tutup, kemudian Allah tutup. Sehingga ia merasa enggak pernah syukur sama sekali. Syukurnya sebagai kiasan semata. Ya'ni yafkhur ala nasi bima atahu Allah min ni'amihi. Wa huwa qalilu syukrillahi ala dzalika. Yaitu orang-orang yang bangga di hadapan manusia atas apa-apa yang Allah uji pada dirinya berupa kekuasaan, berupa kenikmatan dunia. Di satu sisi, dia sedikit syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat di sini wahai muliakan dari Abdullah bin Waqid Abi Roja Al-Harmawi yang menyatakan satu kalimat ini, la jatit say al-mulkati ila wajadtuhu mukhtalan fakhura. Belum pernah temukan seorang penguasa atau seorang yang bersifat jelek kecuali aku temukan dia punya sifat lain. Jadi ada orang punya sifat jelek. Sifat jelek tersebut diiringi dengan sifat ini, mukhtalan fakhura. Sombong lagi, bangga diri lagi. Rata-rata seperti itu. Termasuk dalam kalimat yang belum menyatakan wala'aqan, termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Biasanya anak-anak durhaka tersebut illa wajadtuhu jabbaron syaqiyya, kecuali aku temukan pula sifat yang lain pada diri mereka. Apa di antaranya jabbaron, orang-orang yang merasa sombong, merasa tinggi, syaqiyan, dan dia celaka rata-rata. Pesan dari para ulama ini Bapak Ibu muliakan, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam dengan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wasallam menyatakan wa barram bi walidati, di mana Allah perintahkan untuk aku, kata Isa bin Maryam, untuk senantiasa berbuat ihsan kepada ibundaku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku ya Rabb, yaitu engkau dirimu ya Rabb, sebagai orang-orang yang sombong lagi celaka dalam hal ini. Dalam artian apa? Rata-rata orang yang sombong dan celaka biasanya orang-orang kurang ajar kepada kedua orang tua. Waliyadzubillah. Bapak Ibu muliakan, dalam kalimat lain dari Imam Abu Hatim ada satu kisah di sini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia sempat ditanya oleh seorang, ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar,
Balaghani annaka taz'am anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsakum. Wa Abu Dzar, jenengan nate dawuh, kalau jenengan ngaku nate mireng bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaturkan pada suatu jenengan yaitu suatu perkara. Innallaha yuhibbu tsalatsa wa yubghidu tsalatsa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci dengan 3 perkara yang dimiliki oleh seorang hamba dan beliau suka dengan 3 perkara yang dimiliki oleh seorang hamba. Qal ajal, betul kata Abu Dzar, betul. Fala ikhalani akdzabu ala khalili. Tidak mungkin saya dusta atas nama kekasih itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ucapkan ini 3 kali. Qultu minat thalathati allati yubghidullah, apa 3 perkara yang Allah benci dari sebuah atau dari seorang manusia? Qal al-mukhtal al-fakhur. Di antara 3 hal tersebut ada 1 yang Allah benci dari yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu sifat al-mukhtal al-fakhur, orang yang sombong, berbangga diri serta merasa dirinya paling baik di hadapan manusia yang lainnya. Beliau menyatakan, awalaisa tajidunahu indakum fi kitabillah munazzal. Bukankah kalian temukan kalimat tersebut dalam firman Allah, dalam kitab Allah yang telah Allah turunkan? Tsumma qara'a al-ayat, kemudian beliau membaca penutup ayat ke-36 dari surat An-Nisa ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi takabur dalam hal ini serta membanggakan diri. Dalam kalimat lain sebagai penutup ikhwatul iman Allah memuliakan, dari sahabat yang sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan satu kalimat ini, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah tolong wasiatkan saya tentang perkara-perkara yang membawa kebaikan untuk diri saya. Rasulullah menyatakan satu kalimat ini, iyyaka wa isbalal izar, untuk kalian tolong hati-hati terkait masalah sombong tersebut, jangan sampai engkau berbuat isbal dalam pakaianmu. Isbal dalam pakaianmu, baik itu berupa sarungkah, baik itu berupa celanakah atau sorbankah. Isbal ini Bapak Ibu yang muliakan adalah menjulurkan kain hingga melebihi batas mata kaki. Dinamakan isbal artinya menjulurkan kain, baik kain sorban, kain baju, kain jubah, kain celana, kain sarung, melebihi batas dari batasan mata kaki kita. Lah nek gak duwe mata kaki ya apa, Pak? Nek gak duwe mata kaki, misalnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala seorang cacat, tidak punya kaki hingga cuma lutut saja, maka di mata Allah semuanya baik. Di mata Allah baik sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang bajunya hanya cukup hingga kemudian menutup kedua mata kakinya itu baik. Kedua kakinya yang tersisa maka itu baik. Jadi putus, iku keton men rada duku dadi rok lan ngono. Biarkan udah. Apa yang mungkin kira-kira sebatas mata kaki yang telah hilang, maka itu potong, dirapikan bagi orang-orang yang telah cacat dalam hal ini. Rasulullah ingatkan, aku pesan untuk engkau wahai sahabatku, hati-hati dengan pakaian yang menjulur untuk kalian dan sampai isbal. Fa inna isbal al-izar minal mukhilati. Pakaian yang menjulur dari mata kaki tersebut adalah di antara ciri khas kesombongan. Orang-orang zaman dahulu kala, masyaallah muslimin Allah muliakan, memang punya kebiasaan menjulurkan kainnya ke bawah, ngelewer gitu, sebagai bentuk kedikjayaan, sebagai bentuk kemuliaan yang mereka miliki. Maka dari situ, mungkin bapak-bapak pernah melihat ketika pengangkatan seorang raja. Nanti mirsani Pak, pengangkatan seorang raja sama ratu. Pengangkatan seorang raja atau seorang ratu. Entah ratu Belanda, ratu Perancis, raja Perancis, dan lain sebagainya. Rata-rata pakai jubah, ngelewer. Termasuk ada kalau nggak salah di film tentang orang rahib pendeta, mereka pakai jubah ngelewer, Pak. Itu ciri khas mereka. Jadi mereka pakai jubah ngelewer hingga kemudian nyeret tanah. Ciri khas kesombongan mereka membentukkan kepada manusia agar inilah bentuk kemuliaan yang mereka miliki. Sehingga dalam Islam dianjurkan bagi orang-orang kaum muslimin umat Muhammad SAW
untuk mengangkat kainnya dari mata kaki mereka. Dan Nabi berpesan, fa inna isbal izar minal mukhilati. Ingat, pakaian yang menjulur tersebut adalah bagian dari kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul mukhilah. Dan Allah sangat tidak suka orang-orang yang sombong. Itu penutup penafsiran dari tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-36. Saya tadi minta Quran terjemahan ini Pak, kita lihatkan ayat yang ke-37. Cukup banyak catatan di sini, sehingga saya butuh Quran terjemahan untuk kemudahan bagi kita bersama serta untuk memahami apa yang kami sampaikan dalam hal ini. Kurang berapa menit adanya Pak? Pas. Monggo kalau adzan dulu. Monggo. Komitmen saya. Untuk jamaah seluruhnya lah Mas. Jamaah. Allah. Yang unjuk Mas. Dapat? Monggo. Allah. Fadal Mas, bagi mawon. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallah nafsi wa iyyakum bi taqwa faqad faza muttaqin ma ba'd. Khotbah iman memuliakan. Di ayat yang 36 tadi telah kita bahas secara tuntas terkait pesan-pesan yang Allah berikan untuk seluruh manusia agar menjaga apa-apa yang telah Allah wasiatkan. Jangan sampai seorang hamba Allah Azza wa Jalla mengingkari apalagi melawan apa yang telah Allah tetapkan dalam hal ini. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-37, mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi yang kita sampaikan tadi. Mungkin ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan untuk kami dengan syarat selama kami bisa untuk menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Barakallahu fiikum. Menurunkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Ada pertanyaan terkait masalah muamalah sosial dalam dunia keluarga ketika ada orang tua
yang di usia-usia menjelang usia senja atau dalam usia pensiunnya, kemudian ia di bawah kendali anandanya, di bawah kendali anandanya. Dalam artian, sang ananda ini menyangka ketika orang tua telah hidup bersama dirinya, maka ia yang menentukan baik jeleknya orang tua tersebut. Pernah saya ceritakan di sini, tidak ada dalam ajaran Islam yang menyatakan wong tua nunut nang anak, kan gitu istilahnya, Pak. Yang ada, anak senantiasa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Pun misalnya orang tua itu dalam pengampuan sang ananda, pengampuan itu perawatan. Jadi ketika anak merawat orang tua itu kewajiban, bukan suatu keistimewaan, tapi itu kewajiban yang wajib kita tunaikan. Ketika ia masa kecil dirawat oleh orang tua, tidak bisa apa-apa, dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dan ketika pun apa yang ia lakukan di usia yang tidak bisa apa-apa tersebut, orang tua tanpa ada rasa mengeluh membantu anak tadi. Entah dipipisi kah, dingengei kah, rewel tengah malam kah, orang tua nggak pernah mengeluh, paling nggak ngomong ini, nak, bapakmu kerja nak, ayo turun nak, tapi nggak mangkel hati ini. Betul apa ya, Pak? Betul apa ya? Termasuk misalnya anak itu pipis, nggak mungkin orang tua mangkel kon niku isu-isu tuwis nguyung ngopo niku saduk gini, nggak mungkin. Anak cilik mau saduk lah apa iso bare cilik iku. Kan gitu istilahnya. Tapi perhatikan, tidak menutup kemungkinan ketika orang tua dalam pengampuan anak, dalam perawatan anak, ketika beliau sudah nggak bisa apa-apa sehingga ngebrok dalam rumah, ngebrok dalam kamar, biasanya anak itu ngomel, Pak. Terutama para istri atau pasangan kita, entah di rumah tersebut mertua kita kah atau orang tua kita kah, biasanya pasangan kita yang rodok ngomel, mas, ibu mas ngising nyamene mas, biasanya seperti itu. Dan biasanya menurut saya, ketika orang tua dalam perawatan anak tersebut sehingga makan minumnya ditanggung oleh anak, itu bukan berarti anak wah aku iso nyukup wong tua aku seneng ngene iki. Iku aku tuh berarti duwe jasa. Sampai enggak duwe jasa, Mas. Sampai tuh punya kewajiban memenuhi kebutuhan orang tua. Dulu sampai dipenuhi sama orang tua sehingga bisa ngadeg koyo ngene kuwi. Lah berhubung dalam hal ini banyak sekali anggapan salah di masyarakat Indonesia atau masyarakat luar negeri dalam hal ini yang menyatakan ketika orang tua telah dibawa perawatan sang anak, ada anggapan orang tua dibawa kendali anak itu pula. Sehingga ketika anak ini mulai agak berani, orang tua nggak berani angkat suara, kan gitu istilahnya. Jadi anak ketika mulai berani sama orang tuanya, ketika orang tua dalam pengawasan anak tersebut atau dalam perawatan anak tersebut, orang tua ngendek suaranya, ya wis nak terserah kon nak. Nah aku pinulun, gak usah jaluk, ngutu wong wakan nganu pola misalnya gitu. Sehingga tuh merengut ngono iku, gak usah jaluk apa-apa. Dan nun sewu, ada satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berlindung dengan 5 perkara kalau tidak salah. Di antaranya beliau berlindung dari yang namanya min jari su, dari tetangga yang jahat. Wa min zaujin tusyaiban qabla masyid, termasuk dari pasangan-pasangan yang menjadikan aku cepat tua dan beruban. Ono enggak Pak pasangan macam ini? Jadi bojo bikin sampean cepet tuwek, ngomel bendino, mlebu kantor, budal kantor diomeli. Mulai kantor diomeli, ajeng atus diomeli, turu diomeli. Ngoco diomeli, gak enak kok pokoknya, sehingga cepet tua kita. Nerima telepon dari karyawan diomeli, apalagi karyawan wedok tambah rame kan gitu istilahnya. Boleh diantaranya, wamin waladin yakunu aliyya robban, termasuk belum padamu ya Rob dari anak-anak yang menjadikan mereka sebagai Rob, sebagai tuan dalam hal ini. Dalam artian apa? Jangan sampai punya anak menjadikan orang tua adalah bawahan, dan ini tidak layak dalam Islam. Bagaimanapun juga orang tua di atas anak, bagaimanapun keadaan sosial dari sang anak tadi. Seorang pengusaha kah, pimpinan perusahaan kah, pimpinan negara kah, tetap orang tua yang ia miliki nomor 1 dalam hal ini. Dan dia tidak punya hak untuk berani pada orang tua, kecuali untuk mengarahkan ketika orang tua itu salah. Contoh misal, ketika dalam masalah kesehatan yang kita rawat orang tua kita, terkadang dari seorang medis atau seorang dokter menganjurkan, mas tolong bapak dibawa pulang sudah enakan, hindari makanan-makanan ini ya. Contoh misalnya, bapak kena kolesterol tinggi, sehingga ada cacat-cacat dalam fisik beliau.
baik masalah pipisnya, baik masalah ekspresinya dan lain sebagainya. Non sewu, kemudian dia nyuruh karyawan kita, nak tukokno sego babat nang kono nak. Pirsa sego babat Pak itu? Enak nggak sego babat itu? Saya belum pernah makan, jujur mah belum pernah makan. Aja gitu aku tidak linu kok mari ngono. Lah babat itu kan enak, kata orang enak. Tuku, akhirnya kita makan kan. Pak kok tuku sego babat sih Pak. Lu enak ele, kon gak doyan tak pangan nang ngono lho. Tambah gempulan kok mari ngono. Lah bagi anak-anak semacam ini, tolong jangan ngangkat suara. Pak, nek kepengin waras, nek iso ya dihindari. Nek iso dilongi, nek iso dihindari. Gak delik-delik golek dhewe, termasuk non sewu. Ada di antara orang tua aja usil, Pak. Misalnya contoh, dilarang makan duren. Duren itu kan puringnya tinggi kalau nggak salah. Metu dilu numpak sepeda atau melaku nggo teken anduk duren nang pinggir dalan. Ono nggak wong toko ngene? Jujur mah Pak, ono nggak wong toko ngene? Budal dhewe ngerti nggone duren-duren. Minggir nang ngene ngono mepet, "Nak, aku mangan nang ndi?" Nang kono, Pak. Ono delik nang kono gak ketok wong, delik dibongkar dhewe wedeke. Sak under dintekno dhewe, sesuk pendino gak iso mlaku. Mangan apa, Pak? Gak mangan apa-apa, takon bakul duren. Wingi nang kene Mas entek loro dari ngono. Yo apik yo, Pak. Jadi kalau misalnya seorang anak mengangkat suara dalam kaitan untuk menasihati orang tua, ya wes ya gak usah ya. Bukan bentak loh ya. Gak usah, Pak. Gak usah, Bah. Iku nek iso dihindari. Tapi selama itu bukan kaitan masalah itu tadi, kayak ngomel lah misalnya gitu. Ojo. Betul dihindari. Dan bagi orang tua, jangan sampai dia kemudian merendah. Aduh kok ngene sih anakku, aku gak iso apa-apa ngene. Enggak. Jangan ada sikap di orang tua tersebut merasa dimiliki sang anak, dikendalikan dan sampai. Tetap orang tua punya hak mendidik anak sampai kapanpun itu. Wallahu taala alam. Seperti itu Mas ya. Yang lain? Yang lain? Silakan, Pak. Bolehkah? Anak nggak nurut orang tua, bolehkah kita ngusir anak? Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak itu tanggung jawab kita. Senakal apapun anak, kesabaran wajib untuk ditunaikan sampai batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam hal ini. Kecuali ketika anak Anda tersebut telah kemudian melunjak hingga ke arah kriminal. Entah menyakiti orang tuanya secara fisika, apalagi mengancam fisik orang tua apalagi mengancam masalah nyawa orang tua dalam hal ini, maka orang tua boleh mengambil keputusan agar anak tersebut mendapat pendidikan agar bisa cerah ke depannya. Terkadang dari anak-anak yang kita miliki tersebut dituturi angel, Bapak. Tapi dituturi bisa setelah dapat yang namanya iqab. Iqab itu semacam hukuman. Entah dari pemerintah, dari aparat, dan lain sebagainya. Ada banyak cara sebetulnya cara mendidik anak tersebut. Sama dengan minum air, Bapak. Minum air bisa dengan cara diputer buka. Iya, Bapak. Betul. Ono sing dicetok ngeten. Ada yang ditusuk semacam ini. Ada yang langsung kita tuang, kita bisa minum melalui cingkir dan sebagainya. Seperti itu pula cara pendidikan untuk anak. Ada sekian banyak trik dan cara, tinggal kita cari selah mana kira-kira anak ini yang bisa masuk ke dalamnya nanti masalah nasihat. Dari pintu mana nasihat itu masuk. Termasuk ini Bapak Ibu muliakan, dari para pendidik, termasuk di sekolah-sekolah pelayaran yang sempat menerima para santri atau para siswa dari sekian banyak daerah kota Indonesia. Tipologi orang Jawa ada selanya. Tapi selah orang Jawa tidak sama dengan selanya orang-orang dari Kalimantan atau dari orang-orang Papua atau dari orang-orang arah timur sana. Intinya orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan selanya itu mudah, enak. Tapi kalau sudah orang kawasan timur sana biasanya melalui kekerasan, baru dituturi. Bisa. Jadi punya trik. Jadi untuk bapak-bapak jangan sampai kesusu ngusir anak. Kalaupun diusir, arahkan ke tempat lain. Nak, sementara tak pindah no awakmu nak ben iso dewasa. Melo paklikmu nang kono. Nak sementara nak urip nang desa kono, nak ikono omahe bapak, urip nang kono, tak uripi nang kono. Ojo kumpul dengan bapak. Monggo kalau gitu. Nek kita usir tanpa bekal Pak, kasihan. Bisa jadi ke arah kepada kriminalitas atau ke arah kejahatan. Bisa jadi nyawa juga terancam dalam hal ini. Wallahu taala alam, itu bapak-bapak yang paling tahu tentang keadaan Ananda.
ada salah metodologi dalam hal ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk Isya Pak Ibu nggih? Kita tutup apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf dalam hal ini. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun bisa barakallahu khair.